Tidak. Siap belajar? Siap. Senang tidak satu sini? Senang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak adik-adik sekalian untuk menyanyi. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita menyanyi lagu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sebelum itu mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih karena begitu banyak kasih dan cinta Kamu, yang Tuhan sudah menjaga kami dari rumah masing-masing, hingga kami bertiba tempat tinggal yang Tuhan selamat. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak akan mulai pembelajaran kami, yaitu belajar mengajar. Ya Tuhan, kami Engkau kehendaki yang berkehendak dalam memberkati kami dari awal pertemuan hingga berakhir di sebentar dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, akhirnya kuasa yang berkasih dalam kami semua yang berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kita pada hari ini yaitu bersyukur bukan sekedar pasrah. Saya ulangi, bersyukur bukan sekedar pasrah. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu bersyukur, Ibu mau tanya kepada anak sekalian, siapa yang tahu itu bersyukur seperti apa? Bersyukur itu apa? Seperti apa? Dalam hal apa kita bersyukur? Dalam hal apa sebelum itu kita boleh bersyukur? Untuk nafas diri. Ya, itu dan ayat ini peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian bersyukur bukan sekedar pasrah dalam segala situasi. Adapun pengertiannya bersyukur yaitu bersyukur merupakan suatu sikap atau tindakan yang menghargai, mengakui dan beras terima kasih atas apa yang diterima dan dialami. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita perlu bersyukur atas tindakan yang kita lakukan setiap hari. Dalam hal itu kita saling menghargai orang lain, menghargai teman-teman kita, menghargai apa yang ada pada diri kita. Yang berikutnya, harus terima kasih atas hal-hal apa saja, dalam hal kecil apapun itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita sadar contohnya, hal kecil apa, contoh kalau kita abang habis UTS baru puas kan? Nah, kita perlu bersyukur karena kita sudah bisa menyelesaikan puas itu dengan baik. Kita sudah menyelesaikan soal-soal yang kita kerjakan dari ibu guru, dari pak guru dengan baik. Mungkin ada juga yang tidak tahu, tapi kita itu bukan hanya karena kita tidak tahu kita benar begitu saja, tapi kita harus mencoba berulang-ulang kali supaya kita bisa tahu apa yang kita tidak tahu. Yang berikut, bersyukur juga merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya menghargai dan mengucap syukur atas segala yang diberikan, bukan hanya menerima atau pasrah terhadap keadaan. Yang dimaksudkan di sini adalah kita perlu bersyukur juga dalam hal contoh teman kita ada yang membantu kita dalam kita kesusahan, teman kita ada yang membantu kita kan. Kita perlu bersyukur, kita harus menghargai pertolongan itu. Jangan kita karena sudah dibantu begitu, contoh satu kali orang bantu kita, jangan karena disebut satu kali kita berterima kasih. Karena juga ada yang tidak bersyukur kan. Contoh dibantu begitu, mungkin ada juga yang lupa berterima kasih, ada yang lupa bersyukur. Hal kecil apapun itu kita harus perlu berterima kasih kepada teman-teman kita atau kerabat kita. Yang berikut mungkin ada video yang Ibu akan tampilkan, semoga bermanfaat. Adik-adik bisa lihat.
Bisa. Apa yang kalian pahami dan apa yang kalian pahami? Bersyukur. Oke,
coba menjelaskan dari video tadi itu bahwa ya, dari seorang anak dan bapaknya itu seorang pemulung dan anaknya seorang anak sekolah yang tidak pernah mengeluh dengan kehidupannya dia, tidak pernah mengeluh dengan apa yang dia hadapi saat itu. Meskipun bapaknya seorang pemulung, tapi dia tetap bersyukur, dia tidak malu dengan bapak yang pemulung. Nah, itu sama kayak kita nih, pasti banyak yang malu punya bapak yang tukang jalan kuda, jalan terbang, atau miskin pun itu pasti ada di antara kita yang malu begitu. Termasuk rasa bersyukur dan dia itu lebih besar daripada orang tuanya. Orang tuanya dia saja itu merasa kayak itu anaknya tidak diurus, merasa kayak orang tua itu kayak tidak pantas untuk jadi orang tua karena dia tidak mau beli sepatu baru untuk anak, beli tas baru untuk anak, tetapi dari anaknya itu merasa bersyukur karena dia tidak malu begitu punya orang tua yang miskin apapun itu dia tidak akan malu gitu karena dia itu lebih mementingkan pekerjaan orang tuanya itu karena pekerjaan orang tuanya itu halal daripada kalau kita punya orang tua sudah miskin kita memperlakukan diri itu kayak orang yang beradab gitu. Kayak kita itu merasa diri kayak saya punya ini, saya punya rumah mewah seperti ini, saya punya kerbau banyak, saya punya sapi banyak. Siapa yang melawan saya? Siapa yang punya kerbau kayak banyak di saya di sini? Tidak ada toh. Jadi kayak merasa dirinya dia itu kayak paling tinggi dari kita begitu. Ya orang-orang yang rendah pasti dia akan direndahkan oleh orang-orang yang ada. Pasti kalau di setiap acara orang-orang yang tidak berada pasti akan tersulut kita enggak berdetik. Yang orang-orang berada contohnya pejabat, pegawai atau guru gitu pasti akan duduk paling depan. Orang-orang miskin itu akan dibelakangkan karena mereka tidak ada artinya buat orang karena pada dasarnya mereka lebih mementingkan punya diri karena mereka merasa orang pasti yang orang berada pasti orang yang paling depan, orang yang paling dianggap, orang yang paling dihargai di dunia. Pada dasarnya kalau menurut firman Tuhan bilang bahwa di dunia ini tidak ada berbeda-beda, kita tetap satu. Karena manusia Tuhan ciptakan kita itu satu kan, segambar serupa dengan Tuhan. Tetapi kita manusia saling membeda-bedakan. Contoh di dalam sekolah ini pasti ada yang teman kita yang bisa. Tetap teman kita yang bisa dia akan ada berteman yang pintar juga. Contoh ada kerja kelompok atau kerja tugas gitu. Dia akan pilih teman itu yang paling bisa juga. Dia tidak akan mau dengan teman itu yang tidak bisa sama sekali. Bukan begitu ya teman-teman, adik-adik. Masuk di sini kita harus saling merangkul atau saling mengingatkan supaya kita jangan hanya mau pintar dengan pintar, bodoh dengan bodoh, tidak. Kita harus menyesuaikan kita sendiri. Contoh yang pintar kita bisa gabung dengan orang yang lain yang tidak bisa. Kita bisa merangkul dia atau ajar dia apa yang kita tahu. Kita bisa kasih tahu saja begini cara. Oh contoh yang ini begini dengan cara. Jangan kita yang pintar dengan pintar, yang bisa yang tidak bisa dengan yang tidak bisa. Kita harus sama-sama supaya kita itu contoh dalam satu kelas berapa orang begitu. Kalau 20 lebih, kita harus duduk sama-sama. Jangan karena yang pintar dia lulus, yang lulus kita bisa tinggal di kelas. Tidak boleh kita kalau kita masuk dalam kelas itu atau kita masuk pas dari awal itu kelas 10 kita untuk 20 lebih orang, kita juga harus lulus dengan teman-teman kita itu. Jangan karena yang pintar yang lulus, yang boleh tetap tinggal dalam kelas. Tidak begitu ya teman-teman. Nah, di sini lagi mau kasih pertanyaan untuk didiskusikan. Kita bagi dalam bisa. Nanti bisa tulis misalnya yang kamu syukuri. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang kamu syukuri dalam keluarga? Hal apa saja yang kamu syukuri dalam keluarga? Hal apa saja yang kamu syukuri dalam keluarga?
Pertanyaan kedua, berikan salah satu contoh bersyukur. Berikan salah satu contoh bersyukur. Berikan salah satu contoh bersyukur. Oke, sudah siap semua kelompok? Sudah. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk presentasi. Kita berikan aplaus. Selamat pagi Ibu serta teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil tersebut. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama masing-masing. Perkenalkan nama saya Julian. Perkenalkan nama saya Grace. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Ita. Perkenalkan nama saya Ang. Perkenalkan nama saya Tri. Perkenalkan nama saya Chelsea. Kami akan membacakan hasil pertanyaan yang
Hal apa saja yang kamu syukuri dalam kehidupan? Yang pertama itu adalah kasih sayang dan persahabatan dari kedua orang tua kita. Yang kedua adalah semangat dan kebersamaan. Yang ketiga ada dukungan dalam suka maupun duka. Yang keempat kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Yang kelima tradisi dan nilai-nilai keluarga. Soal yang nomor 2, berikan salah satu contoh bersyukur. Menurut kelompok kami, salah satu contoh bersyukur ialah kami memiliki makanan yang cukup untuk mengisi perut dari kedua orang tua kami. Karena banyak orang di dunia ini yang sulit untuk mendapatkan makanan setiap hari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita punya kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Kesempatan kepada kelompok 2. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sami. Perkenalkan nama saya Lain Sinaka. Perkenalkan nama saya Rizky. Mungkin soal perkenalkan kepada teman-teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, hal apa saja yang kamu sukai di dalam keluarga? Kami jawab di sini, kasih sayang yang tulus, kehangatan dan kebersamaan, saling pengertian dan memaafkan, dan dukungan dalam mengejar mimpi. Soal yang kedua, berikan salah satu contoh. Menurut kami, contoh bersyukur itu kami bersyukur hari ini kami bisa tidur dengan sehat dan bisa menikmati udara sangat pagi. Rasanya sederhana tapi membuat kami merasa bahagia dan siap dalam berkarya dan semangat. Mungkin demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ini dari kelompok. Sekarang kesempatan kepada kelompok 3 untuk berpresentasi. Kami akan presentasikan diskusi kami. Sebelum itu kami akan saling kenal. Perkenalkan nama saya Tri Surya Dintono. Perkenalkan saya Perkenalkan nama saya Ferry Muhammad Fatimah. Perkenalkan nama saya Evan Sumbuh. Perkenalkan nama saya Tri Surya. Perkenalkan nama saya Ratna Sari Udon. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Rizky Sindihan. Perkenalkan nama saya Edi Jagung. Saya persilakan tim saya Doa, hal apa saja yang kamu syukuri dalam kehidupan kamu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang adalah kesempatan untuk belajar dan hidup yang sederhana namun bermanfaat. Soal kedua, berikan salah satu contoh bersyukur. Salah satu contoh bersyukur adalah ketika membangun di pagi hari dan merasa sinar matahari hangat menyengat kulitmu. Saat itu, kamu bisa meluangkan waktu sejenak dan bersyukur atas kesehatanmu dan atas kesempatan untuk memulai hari baru dan keindahan dalam yang kamu saksikan. Bersyukur tidak harus Kemudian ini bisa dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kita menjadi kita merasa bersyukur dalam keluarga, apa yang kita syukuri dalam keluarga. Tadi adik-adik sudah menjelaskan semuanya, sudah mempresentasikan. Jadi
tidak perlu lagi ditambahkan. Jadi ibu hanya menambahkan kesimpulan di sini. Ibu menyimpulkan bahwa bersyukur merupakan sebuah sikap yang mencerminkan sikap kesadaran mengakui, menghargai berbagai anugerah kesempatan dan dukungan yang kita terima serta melihat positif dalam situasi. Jadi hal apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari ini, misalnya contoh tadi kan ada teman-teman yang bilang bersyukur di orang tua, iya benar, kita bersyukur punya nafas kehidupan. Yang paling penting itu ya bersyukur kita punya nafas kehidupan sampai saat ini, ya toh? Atau ada yang tidak bersyukur punya nafas kehidupan? Ya, kita harus punya nafas kehidupan karena itulah salah satunya kita bisa hidup sampai saat ini. Kita harus bersyukur bahwa setiap situasi yang kita rasakan sampai saat ini itu tidak bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena semua itu dari Tuhan. Jangan kita mengandalkan kita punya kekuatan sendiri. Wah, saya hebat, saya bisa karena saya bisa sampai saat ini saya sehat, tidak ya? Karena saya sudah sembuh dari penyakit, jadi saya bisa ya. Saya tidak berdoa juga saya bisa hidup, tidak teman-teman. Jadi kita itu harus hal apapun, hal kecil apapun kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bukan bersyukur saja kepada Tuhan, kepada teman-teman kita juga kita harus bersyukur. Karena dari teman-teman kita mendapatkan motivasi baru, kesempatan baru, atau hal-hal lain yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Mungkin itu saja yang ibu sampaikan. Tapi yang kita sampai di sini mungkin dari teman-teman, adik-adik ada yang mau bertanya. Tidak ada, ibu akan tutup pelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Jadi ibu akan menutup pembelajaran kita pada saat ini. Saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa, tapi harus mulai sekali. Satu lagu yaitu terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Pelajaran kita pada saat ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah kami mendengarkan hidup kami dari awal pembelajaran kami pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ya Bapak, pada saat ini kami padamu akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau tuntun sertai kami di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Bapak, inilah doa yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah bersyukur. Amin. Sekian, terima kasih, cukup sekian.